Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jupriyansa, saya mahasiswa Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi makro, perspektif ekonomi Islam. Baiklah, nantikan video saya tentang apa, materinya tentang apa. Tetap saksikan video saya, tetap tonton video saya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan materi tentang apa. Baiklah teman-teman, materinya yaitu adalah tentang pasar barang, pasar uang, serta keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang tersebut. Namun dengan pendekatan ekonomi Islam. Oke, baiklah teman-teman, mungkin kita langsung saja masuk pada materinya. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin kita bahas dulu terlebih dahulu tentang keseimbangan pasar barang. Jadi, keseimbangan pasar barang merupakan Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk materinya secara keseluruhan atau secara konferensi, kita bahas terlebih dahulu tentang keseimbangan pasar barang. Jadi pasar barang adalah pasar yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman ya. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Itu kata intinya. Ketika kita memahami adanya pertemuan barang dan jasa atau penawaran permintaan barang dan jasa, ini adalah keseimbangan pasar barang. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk materi secara keseluruhan atau secara komprehensif, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang keseimbangan pasar barang. Jadi, pasar barang adalah pasar yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ketika ada pertemuan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa, itu adalah pasar barang. Jadi, setelah kita mengetahui tentang keseimbangan pasar barang, kita bakal lanjut sedikit tentang ciri-ciri pasar barang. Sejak zaman SMA dulu kita sudah mengetahui lah ciri-ciri pasar barang itu. Yang pertama, adanya calon pembeli dan calon penjual. Jika tidak ada calon pembeli, itu bukan dikatakan pasar barang. Kalau sekedar hanya ada calon penjual, percuma orang mau berjualan tanpa adanya pembeli. Yang kedua yaitu adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Kalau tidak ada barang, jadi itu bukan adalah ciri-ciri pasar barang. Dilanjutkan yang ciri yang ketiga, teman-teman adanya interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi zaman sekarang secara online. Setelah itu ciri yang keempat, adanya proses permintaan dan penawaran. Tadi salah satu ciri khas atau pengertian dari keseimbangan pasar barang ya. Nah, setelah kita paham tentang ciri-ciri pasar barang tadi, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang macam-macam pasar barang. Jadi pasar barang itu terdiri dari dua yang pertama yaitu pasar barang nyata atau real ya. Jadi pasar barang nyata atau real ini adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang berbentuk fisik, jelas bentuknya, terlihat, terabah Setelah itu di pasar nyata ini atau barang real tadi, ini ada pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung. Ini adalah pengertian tentang pasar barang nyata atau real. Yang kedua yaitu tentang pasar barangnya abstrak. Nah, jadi pasar barangnya itu jadi yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Di sini penjual dan pembeli bertemu secara maya. Zaman sekarang sudah tidak heran lagi pasar barang abstrak ini di Shopee. Mohon maaf saya menyebutkan nama merek satu perusahaan, jadi tidak apa-apa biar kita lebih paham dan lebih mengerti. Shopee, Bukalapak, dan sebagainya itu banyak. Nah, setelah itu di sini juga kita pasti juga pengen mengetahui lah tentang fungsi pasar barang. Jadi tadi kita sudah mengetahui tentang jenis pasar barang, setelah itu fungsinya. Jadi fungsinya itu sebagai bentuk tempat lah kayak seperti bahasanya, atau sarana lah untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan. Itu salah satu
pasar barang. Dan yang kedua itu sebagai tempat atau sarana mengadakan transaksi jual beli barang tadi. Membahas materi tentang pasar barang dilambangkan dengan L, M ya besar semua nya, pasar uang, I dengan S besar, dan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uangnya, namun dengan pendekatan ekonomi Islam. Nah, sebelum kita lanjut juga untuk pembahasan materinya ya, untuk presentasiannya, ini adalah merupakan tugas ya, tugas mata kuliah teori ekonomi makro dan mikro syariah dari dosen pembimbing kami, yaitu yang terhormat Pak Dr. IGN Oka Widana SE MM. Nah, jadi di sini ya saya akan mencoba untuk mempresentasikannya. Pasar barang, pasar uang, dan keseimbangan antara ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Oke, keseimbangan pasar barang. Nah, di sini sudah jelas pasar barang adalah pasar yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa, ya. Kan saya ulangi lagi, ya. Jadi pasar barang adalah pasar yang mempertemukan ya penawaran dan permintaan barang dan jasa. Nah, jadi macam-macam pasar barang yang sudah kita ketahui ya, atau pernah kita pelajari dulu mungkin di SMA atau di S1-nya, S1 dulu waktu masih di bangku kuliah. Kita masih ingat betul ya, pemesan pasar uang itu yang pertama itu pasar barang nyata atau realnya. Makanya di sini ada sektor real ya, pemesan sektor realnya itu di hijau. Nah, pasar barang nyata atau real ya, itu adalah pasar yang menjual produk ya dalam bentuk barang yang sifatnya atau fisiknya jelas, terlihat dan teraba di pasar. Nah, di pasar ini ya ada pembeli dan penjualnya secara langsung. Setelah itu macam-macam pasar barang itu ada juga pasar barang abstrak ya, selain dari pasar barang nyata tadi. Nah, jadi dalam pasar barang abstrak tadi, pasar yang menjual produk yang tidak terlihat, tidak real secara fisik. Di sini penjual dan pembeli bertemu secara maya. Nah, zaman sekarang ya sudah kita ketahui ya. Kita kalau mau ke mall, mau ke pasar, ya cukup melalui handphone kita, Android kita ini. Cukup kita buka aplikasi Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya bukan untuk iklan. Namun itu beberapa contohnya pasar barang abstrak. Nah, jadi ya pasar barang ini ya ciri-cirinya yang pertama itu adanya calon penjual dan pembeli. Ketika tidak ada penjual dan pembeli ya tidak bisa dikatakan pasar barang. Selanjutnya adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Kalau ada penjual namun tidak ada barang ya. Kita lanjut ya, tidak usah kita bahas yang itunya. Ya, sekarang ya yang jelasnya ciri-ciri pasar barang itu adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Setelah itu adanya interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah itu yang ciri yang keempat itu adanya proses permintaan dan penawaran. Jadi jelasnya ciri-ciri pasar barang itu ada 4. Saya ulang lagi, yaitu adanya penjual dan pembeli. Ya, yang kedua itu adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara maya. Dan yang terakhir yang keempat itu adanya proses permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita lanjut yang bahas masalah kurvanya, kita juga harus juga secara ya interview apa namanya review ulang lah materi kita tentang pasar barang ya. Tadi sekitar kita bahas masalah ciri-ciri pasar barang. Setelah itu ada lagi ya biar kita lebih paham ya sebelum masuk ke secara komprehensif tentang ya keseimbangan pasar barang ini. Jadi fungsi pasar barang ya. Jadi ya fungsi pasar barang itu sebagai tempat atau sarana ya. Tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang. Nah, itu fungsinya dari pasar barang.
Nah, selanjutnya ya, ketika kita ingin melihat keseimbangan pasar barang ya, melihat keseimbangan pasar barang, kita bisa dapat ya melihat ya bentuk kurva IS-nya ya. Jadi kurva IS-nya adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga ya, itu ada I atau R-nya ya, dengan pendapatan nasional Y. Nah, itu Y besar. Yang menunjukkan tingkat keseimbangan pasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional. Ya. Pendekatan pengeluaran dan yang membedakannya adalah pada investasi. Nah, itu ada formulanya. I sama dengan IO plus KI. Nah, kalau IO-nya ini adalah investasi pada saat tingkat I0 ya. Sedangkan K itu marginal porosity ya, to invest atau yang disingkat dengan MPI. Nah, jadi MPI atau hasrat investasi marginal yaitu rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan I K kurang dari 0, maka keseimbangan di pasar bank terjadi ketika I sama dengan S. Nah, kalau keseimbangan pasar ya kita belum. Nah, jika terjadi keseimbangan pasar. Nah, ini. Nah, jadi ya keseimbangan pasar itu merupakan terbentuknya suatu harga keseimbangan. Nah, jadi harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Itu merupakan keseimbangan pasar. Namun ya kalau kita ingat ya, kita bisa menyebutnya harga keseimbangan hanya jika permintaan penawaran ada pada titik yang sama. Nah, teorinya dasar sekali itu. Nah, tidak lebih, tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Nah, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah tadi. Dan kemudian penawaran juga akan menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, ya, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Tetapi konsumen ya enggan lah untuk membeli jumlah nah terus lagi jumlah permintaan juga bakal. Baik, kita lanjut pada gambar fungsi permintaan investasi ya. Nah, investasi sering disebut ya juga sebagai penanaman modal ya atau pembentukan modal. Itu secara sederhananya. Investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan untuk membuka usaha dan menggunakan uang untuk membeli barang dan modal ya. Dengan demikian ya, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan-perusahaan untuk membeli barang, modal, dan perlengkapan-perlengkapan produksi ya. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada gambar fungsi permintaan investasi. Nah, jadi ya kita review ulang tentang investasi ya. Investasi itu juga sering disebut ya sebagai penanaman modal ya atau pembentukan modal. Itu investasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada fungsi permintaan investasi. Ada fungsi permintaan investasi ya I sama dengan 80 kurang 4R. Nah, di sini ada tingkat bunganya. Ya, di sini yang di I-nya itu ada investasi dalam miliar rupiah. Ini menunjukkan ya, contoh kita lihat ya pada keseimbangan ketika R-nya 10, maka I-nya itu ada di titik 4. Nah, ya ketika investasinya ya 20 miliar rupiah ya, maka tingkat bunga ya di sini ada di 15%. Selanjutnya di sini ada juga ya tentang invest. Jadi benar-benar ya, ya benar-benar memang ya investasi ini sangat mempengaruhi tingkat bunga ya. Kita sudah bisa lihat di sini gambar fungsi permintaan investasi. Nah, hmm.
ketika investasi kita dalam jumlah 40 miliar, nah lihat 40 miliar, maka R-nya tingkat bunga itu ada di 10 ya. Yang ketika investasinya itu, baiklah, kita lanjut pada slide selanjutnya ya. Di sini ada gambar fungsi permintaan investasi. Nah, jadi biasanya ya kurva permintaan investasi ya suatu perekonomian itu diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat bunga. Nah, coba kita lihat. Kita anggap saja ya investasi seluruh perusahaan ini ya ada yang di titik 20 miliar dan ada yang 40 miliar. Nah, ini ketika 20 miliar tingkat bunga 15%. Investasi 40 miliar itu ada di 10%. Nah, di sini. Jadi ya fungsi permintaan investasinya sudah terjawab ya. Itu ada I sama dengan 80 kurang 4R. Jadi saya coba jelaskan sedikit ya. Biasanya kurvaan permintaan investasi ya perekonomian ya, diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat bunga. Nah, pada tingkat bunga yang lebih rendah, semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan. Nah, ketika investasinya rendah, coba lihat 20 miliar. Tingkat bunga akan berpengaruh menjadi 15%. Ketika 40 miliar, nah, bakal berkurang. Tingkat bunganya jadi 10%. Nah, pada tingkat bunga yang lebih rendah, ya, pada tingkat bunga yang lebih rendah, nah, coba 10 ya, 10%. Semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan. Nah, ini 40 miliar. Sehingga total ya belanja investasi dalam perekonomian meningkat juga. Nah, jadi dari kurva permintaan investasi dapat dijelaskan. Nah, fungsi permintaan investasinya I sama dengan 80 kurang 4R. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Nah, fungsi atau kurva ya digambarkan saja dengan sumbu datar atau horizontal yang digunakan disebut investasi otonom. Artinya besar kecilnya pembentukan modal tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Nah, ini kalau dari gambar fungsi permintaan investasi ya kalau kita mau bahas masalah faktor-faktornya ya yang pengaruh besar kecilnya pengeluaran investasi pada perusahaan itu ditentukan oleh beberapa faktor biasanya. Itu yang pertama itu tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari investasi ya. Ketika ada ya tingkat keuntungannya besar ya, so jadi perusahaan beranilah berinvestasi yang besar. Kedua ya biasanya faktor yang mempengaruhi pengeluaran investasi itu tingkat bunga yang berlaku. Tingkat bunga yang berlaku. Jelaskan dari tabel ini. Ketiga, prediksi atau ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Nah, dan yang keempat itu kemajuan teknologi suatu negara. Itu ya besar kecilnya investasi itu dipengaruhi oleh empat faktor ini. Oke teman-teman, ini ya jika sebuah perekonomian punya fungsi, astagfirullah. Baiklah teman-teman, nah di sini ya selanjutnya, jika sebuah perekonomian punya fungsi konsumsi dengan persamaan fungsi ini C ya dalam miliar rupiah, 40 plus 0 sama 6 Y
maka perekonomian tersebut mempunyai persamaan fungsi tabungan S ya dalam miliar rupiah min 40 plus 0,4. Nah, jadi sama dengan S ya, itu formulanya min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Nah, untuk lebih jelasnya, sebuah perekonomian punya fungsi konsumsi dan fungsi investasi dengan persamaan fungsi sebagai berikut. Ketika C 0,6Y plus 40 dan I sama dengan ya min 4R plus 80. Nah, ini penjelasan dari kurva. Sebenarnya tadi saya juga jelaskan sedikit ya tentang kurva ini. Namun pada slide selanjutnya ini kita sudah bisa lihat ya. Fungsi IS per ekonomi dapat ditemukan. Nah, jadi Y sama dengan C plus I itu formulanya. Y 0,6Y plus 40 dikurang 4R plus 80. 0,4Y 120 kurang 4R. Jadi Y-nya itu 300 kurang 10R. Atau juga bisa seperti ini ya. C ini sudah ada formulanya ya. Nah, tinggal kita masukkan saja 40 80 plus 4 kurung min 4R kurung bagi 1 min 0,6. Jadi ketemu lah ya. Y-nya 310R. Udah. Nah, selanjutnya ini bahas masalah grafis fungsi ES yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Ini. Nah, Y 300 min 10 R. Itu sudah terlihat ya. Pada kurva keseimbangan IS, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional, keseimbangan punya slope negatif, hubungan terbalik negatif. Nah, untuk slide ini ya, nah itu ada grafis fungsi IS yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Y sama dengan 300 kurang 10R. Jadi ya kalau sekarang ini pas kurva IS ya biasanya kita akan bahas terbentuknya ya kurva IS ini dengan mengenal satu instrumen lain, yakni tingkat suku bunga interest rates. Nah, itu ada gelombang R-nya kan. Jika ya, jadi ya kita akan mengasumsikan bahwa instrumen investasi Nah, pada slide kali ini ya ini ada grafis fungsi IS ya, kurva IS. Nah, jadi instrumen dasarnya ya, yakni tingkat suku bunga. Nah, itu tingkat suku bunga atau interest rates ya, yang dilambang dengan R kecil tuh, R kecil terlihat kan. Nah, pada kurva keseimbangan IS, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional itu ya keseimbangannya punya slope negatif atau terbalik. Nah, ketika tingkat bunga tinggi, maka pendapatan nasional terendah. Ini ada lambangnya, presentasinya. Nah, jadi ya kita akan mengasumsikan instrumen investasi ya sebagai faktor yang bersifat tetap. Maka agar sesuai dengan realita, kita akan mengenal faktor yang mempengaruhi besarnya investasi, yakni tingkat suku bunga. Kan sudah jelas berarti ya. Jadi penjelasan sederhananya ya, misalnya perusahaan hendak meningkatkan ya kapasitas output. Nah, dengan menambah mesin produksi ya
Maka perusahaan itu dihadapkan pada pilihan untuk menyewa atau membeli mesin produksi secara kredit. Nah, jika saat itu tingkat suku bunga pinjaman sedang tinggi, nah itu ada yang 10, 20, dan 30. Nah, sedangkan pendapatan nasional ada yang 100, 200, dan 300 miliar. Nah, jika saat ini ya atau saat itu tingkat suku bunga pinjaman itu sedang tinggi, itu di 30 ya. Maka perusahaan cenderung memilih opsi lain atau menunda rencana daripada harus melakukan pembelian secara kredit. Dalam hal ini, tingkat suku bunga bisa diperlukan sebagai biaya pinjaman atas instrumen investasi, ya. Tuh, ketika itu dipermulakan, ya, atau bisa digambarkan I sama dengan I R, ya. Tuh I buka kurung R tutup kurung. Nah, itu gambarnya. Itu ada yang contoh tadi, contohnya. Nih ya, realisasi kurva ini, ya kalau kita baca ya. Karena realisasi I dengan R negatif, maka kurva yang terbentuk berslope negatif. Ya. Kenaikan tingkat suku bunga tuh dari R1, R2, R3 ya akan menurunkan tingkat investasi ya. Tuh dari sebesarnya lihat tingkat investasinya 300, 200, 100. Nah, jadi ya kalau kita mau bahas lebih lanjut tentang kurva IAS ini ya, pengaruh perubahan tingkat suku bunga pada kurvanya ya. Perubahan tingkat suku bunga akan mengubah besaran investasi itu. Lihat besaran investasi. Ya. Kita lanjut ke kurva selanjutnya ya. Nih. Ini gambar ya. Menurunkan kurva IS dengan metode grafik ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, ini ada penurunan kurva IS dengan 4 kuadran. Nah, jadi ya kuadran 1 ya adalah kuadran yang menggambarkan keseimbangan antara S dan dengan I dan antara T dengan G-nya. Oke, baiklah, jadi penurunan kurva IS dengan 4 kuadran digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ya ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau mau kita baca, jadi di kuadran 1 adalah kuadran yang menggambarkan keseimbangan ya antara S dengan I. Terus lagi ada keseimbangan lagi di situ antara T dengan G. Nah, dalam perekonomian diasumsikan ya semua saving diinvestasikan dengan S sama dengan I ya, yaitu income dalam equilibriumnya. Demikian juga penerimaan pajak tadi T ya, biasanya T dikeluarkan oleh pemerintah, G government ya, sehingga akhirnya I plus G sama dengan S plus T. Tuh biasanya. Sedangkan kuadran yang selanjutnya, kuadran 2 adalah kuadran investasi. Dengan pengeluaran pemerintah diasumsikan bahwa investasi dipengaruhi tingkat bunga. Sedangkan pengeluaran itu merupakan variabel otonomos ya, G. Kita lanjut baca lagi di kuadran 3-nya ya. Nah, ketika sudah masuk kuadran 3 merupakan diagram penambahan tanpa pajak sebagai pendanaan dari kuadran B tadi. Nah, kalau mau biasanya persamaannya penabungannya S sama dengan min A plus B ya, Y plus BT. Nah,
Kurva IS pada pendekatan 4 kuadran ya. Pada pendekatan 4 kuadran ini sama dengan kurva IS pada pendekatan 2 kuadran. Kurva IS adalah kedudukan kombinasi ya, tingkat bunga dengan pendapatan di mana terjadi keseimbangan antara agregat, demand, dan supply. Nah, namun pada pendekatan 4 kuadran memiliki kelebihan pada kuadran 3 dan 4-nya. Nah, jadi menjelaskan perubahan variabel penabungan dan perpajakan. Di sini ada penabungan, pajak. Dapat dianalisis menggunakan pengaruh kurva IS. Nah, selanjutnya kita masuk pada keseimbangan pasar uang. Pada dasarnya teori Keynes merupakan pengembangan dari teori klasik ya, di mana melihat permintaan uang berdasarkan motif orang memegang uang. Nah, jadi teori klasik ini sendiri menyatakan motif memegang uang adalah untuk transaksi saja, meskipun pada teori Cambridge sudah mulai mengenalkan pandangan bahwa orang memegang uang juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan lainnya, misalnya ekspektasi di masa yang akan datang, tapi sifatnya masih kualitatif. Pandangan Cambridge inilah yang dikembangkan Keynes bahwa motif orang memegang uang tidak hanya untuk transaksi saja, melainkan untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Rumusan teori permintaan uang Keynes dikenal dengan teori liquidity of presence yang diungkap dalam bukunya The General Theory of Emplacement, Interest, and Money. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar, medium of exchange, unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaannya. Ya, jadi jelas ya. Fungsi uanglah yang memberikan kegunaannya. Nah, uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang tidak bisa menjadi komoditi barang yang dapat diperdagangkan. Mahbudi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian atau lebih dikenal sebagai flow concept. Nah, dalam perekonomian kapitalis, ya, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah, legal tender, melainkan dipandang sebagai sebuah komoditas, ya. Bahwa dalam perspektif Islam, fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Nah, motif-motif permintaan uang ya. Rumus dalam teori permintaan uang. Keynes mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang uang ada 3, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Jadi ketika ada motif transaksi, maka MT jumlah uang yang dibutuhkan untuk transaksi, sedangkan Y itu fungsi pendapatannya. Nah, hubungan MT dan Y-nya masih tetap positif ya. Kalau yang motif transaksi, motif berjaga-jaga, ini MJ jadi ya, jumlah uang yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga. Nah, jadi MJ sama dengan F, ya buka kurung Y tutup kurung. Permintaan L1 sama dengan LT LJ FY permintaan uang tunai. Jadi untuk berjaga-jaga tetap hubungan MJ dengan Y masih tetap positif. Nah, ini untuk motif spekulasi. Permintaan uang melakukan spekulasinya bisa memberikan keuntungan, yaitu uang kas, keuntungan kemudahan likuiditas, dan obligasi, keuntungan pendapatan bunga. L2 jumlah uang yang dibutuhkan untuk spekulasi. R-nya fungsi suku bunga. L2FR. Nah, kalau hubungannya L2 dan R negatif kalau untuk spekulasi. Selanjutnya model permintaan uang. Ya. Model permintaan uang. Model permintaan total dari Keynes dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi K proporsi tertentu dari Y pendapatan nasional, W besarnya kekayaan, R tingkat bunga, sedangkan action V proporsi tertentu dari kekayaan dari tingkat bunga. Formulasinya di sini
Ya, di atas menunjukkan bahwa permintaan uang secara real ditentukan oleh besarnya proporsi tertentu K terhadap pendapatan nasional. Y menunjukkan besarnya permintaan uang untuk kepentingan transaksi dan permintaan uang juga ditentukan secara proporsional oleh besarnya tingkat bunga. Dilambangkan R kecil dan besarnya kekayaan W besar. Hmm. Permintaan uang terdiri dari ini kalau permintaan uang kurva LM ya. M dianggap tetap nilai konstanta sehingga saat keseimbangan L sama dengan M sama dengan V, keseimbangan akan membentuk sebuah fungsi menghubungkan antara Y dan R, dan untuk kurvanya disebut kurva LM ya, liquidity frequency money supply. Untuk menerangkan hubungan antara permintaan uang dengan transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga dengan permintaan L1, data sebagai berikut ini. Ada LT, LJ-nya. Nah, itu. Untuk submateri selanjutnya yaitu perubahan-perubahan keseimbangan ya dalam kurva IS dan LM-nya. Jadi dalam perubahan keseimbangan perekonomian tiga sektor utamanya disebabkan oleh perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penawaran uang. Kalau satu ya pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah keduanya merupakan bagian dari perbelanjaan agregat. Oleh sebab itu, akibat dari perubahannya adalah ke arah yang bersamaan. Nah, ini ada modelnya, model belanja pemerintah. Government dalam model ISDLM. Kenaikan investasi dan pengeluaran pemerintah akan memindahkan kurva IS ke kanan, namun tidak mempengaruhi kurva LM-nya. Pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan tingkat bunga dari R1 ke R2 dan pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y1. Jika investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah merosot, akibatnya tingkat bunga turun dan pendapatan nasional juga turun. Untuk yang pertambahan pajak dan penawaran uang. Nah, kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat, oleh karena itu kurva IS1 akan berpindah ke IS2. Sedangkan kurva LM tidak berubah. Pertambahan pajak akan mengakibatkan pendapatan nasional dan tingkat bunga menurun, yaitu masing-masing Y1 dan Y2 dari R1, R2. Jika dilakukan pengurangan pajak, tingkat bunga dan pendapatan nasional akan meningkat. Ini gambar kurvanya, modelnya ya. Yang pertama ini perubahan pajak T dalam model ISLM. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar dalam model ISLM. Penambahan penawaran uang dapat mengakibatkan perubahan keseimbangan. Misalkan kurva LM1 yaitu keadaan kurva perubahan uang, kenaikan dan pengeluaran uang akan memindahkan kurva tersebut ke LM2. Pertambahan penawaran uang akan menurunkan tingkat bunga dari R1 R2 melakukan pendapatan nasional dari Y1 ke Y2. Penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat bunga dan mengurangi pendapatan nasional. Dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil menggantikan sistem suku bunga. Nah, terdapat poin yang menjadi ciri dari pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi konvensional, yaitu kehadiran instrumen suku bunga yang dilambangkan dari R kecil ya, yang menjadi penentu besaran investasi di masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang mengharamkan suku bunga karena suku bunga merupakan riba. Dalam konsep ekonomi Islam, besaran suku bunga diganti dengan besaran bagi hasil. Semakin besar bagian hasil yang diterima investor, idealnya akan semakin meningkatkan motivasi investor untuk berinvestasi. Dalam ekonomi Islam, tidak ada motif spekulasi dalam permintaan. Menurut Keynes, permintaan masyarakat terhadap uang didasari oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga, dan motif spekulasi. Motif spekulasi jelas tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Menurut Matswali, permintaan uang dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Permintaan uang dalam ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Dalam ekonomi Islam, motif berjaga-jaga walaupun dibenarkan namun tidak berlebihan dari perkiraan biaya transaksi yang akan muncul. Dengan kata lain,
berjaga-jaga hanya diperkenankan dengan jumlah terbatas. Menurut Fahim Khan, dalam Islam terdapat institusi pengendali dari permintaan uang yang spekulatif, yaitu zakat. Dengan adanya zakat, maka akan memperkuat motif mengganggu usaha untuk altruistik. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam. Nah, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam merupakan secara grafis dipresentasikan dengan terjadinya potongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang, potongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing ya. Profit sharing dengan pendapatan nasional. Baiklah, itu presentasi dari saya ya, Priyansa. Jika ada kata-kata yang kurang pas, materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.